Oke, Kitty dan Papa dulu ya. Haleluya, haleluya, shalom semuanya. Haleluya. Ada amin ya. There is amin, big amin. Haleluya. Amin. Today we will celebration. Celebrate. Ja, we gaan vandaag vieren. Ja, celebrate with singing and dancing. Met zingen en dansen. And everybody who does not dancing. En iedereen die niet danst vandaag. Will pay for all the food. Zal voor al het eten betalen. Halleluja, halleluja. Oke, meneer, bentar. Tes, lalu kelas nih jawabannya. Ya, bentar ya. Oh iya, tes. Udah bagus ya. Oke, laten we beginnen. Ya, please stand up everybody. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekihanu
ציוונו לתקוע בשופר ולשמוע קול שופר.
Sama-sama gini dulu, yuk. Sama-sama yuk. Oh. Yeay. Sama-sama bilang. Yeay. Terus. Yeay. Yesus ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, jalannya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, jalannya tetap selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam kisah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Siap masih menari bagi Tuhan? Siapa yang mau duduk? Bayar. Haleluya. Oke. The joy of the Lord.
sweep to the sweep. Sweep to the sweep. Yeah. Yang nggak nari triple. Saya tuh tolong nari. Adik, tak tolong kameranya. Yang nggak nari triple. Biar lo masa lo. Pakai apa itu ya? D. C. Hah? D. Ya udah, D. Jempol diangkat. Thumbs up. Ini nih. Damce Om Ho. Terus ya, goyang. Bilang. Terus ya. Yuk. Ya, siap. 1, 2, 3.
Ada amin? Amin. Cinta? Yes. Is there very joyful? Rejoice. When you rejoice, all the burden gone. Hallelujah. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bye. So long, bye bagus sekali ya buat minggu depan ya. Nanti saya kirimnya belajar dulu di rumah ya. We learn at home, then next week we will sing a song. Gaan thuis leren, maar volgende week gaan we het wel zingen. Ya. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. You are worthy of all praise. To you our we praise. You are awesome in this place, mighty God. Raise your hand. You are awesome in this place. My
brother. Het woord van God wordt vandaag Haleluya. gepreekt door... Ya, Mika will translate it. Boleh? Mana? Oh, bahasa Indonesia? Kalau gitu yang translate. Nederlands, nggak mau? Bahasa Indonesia bisa, Mika? Kan geen Indonesia. Beda macam Panik. Ada panik. Wow. Ya. Mana? Coba pinjam. Pasti buat nanti. Buat nanti. Oh, cepat. Iya, ada ya. Ini coba jatuh. Itu ada nggak? Boleh. Apanya? Ada banyak. Ini nggak ada nih. Pakai ini aja lah. Kan mau ditampilkan kan? Jangan. Oh, waduh rahasia dong. Oh, enggak gampang untuk percobaan Mau ditampil aja. Ini pakai ini juga ya. Ya, Dia punya mouse baterai penuh kok. Sama. Postplate sini. Ya, bahasa Indonesia. Ya, ada biar kelihatan di oleh. Enggak, simpan aja. Simpan aja. Bisa bahasa Belanda. Coba ini. Adventure baru A1. Bukan. Haleluya. Oke. Tepuk tangan dulu Praise untuk God. tim Fik. Tadi berikan tepuk tangan yang luar biasa dulu. Haleluya. Saya juga sangat kaget ya. Pertama waktu Pak Paul bilang, Jeff, tanggal 2 kamu mesti bawa firman ya. Ik was ook even geschrokken dat Paul heeft tegen mij gezegd dat 2 november je gaat het woord doen. Tapi ya saya akan usahakan sebaik mungkin dan saya Maar ik mengucap doe mijn syukur ya. best. En Karena saya dankbaar mempunyai zijn. Bapak yang luar biasa. Want we hebben onze vader van allemaal. Mari sebelum kita mulai kita tundukkan kepala We sebelah. gaan even bidden. Bapak, kami mengucap syukur, kami mempunyai Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami juga boleh menikmati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau senantiasa Tuhan. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di tempat ini pun Tuhan. Kau lawat setiap kami di tempat ini Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan atas setiap dari kami Tuhan. Dan kami siap mau berduduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan berikan juga otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kebenaran-Mu dengan baik ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan, all love and honor is alima furihir. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Ya, tadi Pak Paul sudah bilang nama saya Jeffrey. Paul heeft net gezegd, mijn naam is Jeffrey. Saya asal dari Ambon. Ik ben afkomstig van Ambon. Mijn papa, mijn moeder ada di sini juga. Asli Ze semuanya. zijn hier ook. Saya mengucap syukur saya diberkati dengan berkelimpahan. Ik ben dankbaar dat God heeft mij zo overvloed gezegend. Dan saya boleh bekerja di satu perusahaan. Ik mag het werken op een bedrijf. Dan perusahaan yang sungguh luar biasa untuk saya. Bedrijf, volgens mij is het bedrijf blijvend gewoon. Mereka membuat satu robot tangan untuk operasi kamar di setiap rumah sakit. Ze bouwt een robot om in de operatiekamer te opereren. Dan kita juga membuat satu satelit motor untuk ke bulan ya saudara. En we hebben ook een satelliet gemaakt om naar de maan te gaan. Dan saya mengucap syukur saya boleh bekerja dengan anak-anak kaum muda. En ik ben ook dankbaar dat ik mag werken met de jongeren. Di mana mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang Tuhan berikan luar biasa dalam kehidupan mereka. Waar de gedachten ook dat God heeft de wijsheid aan die jongeren te geven. Nah, saat ini pun saya mau menjelaskan juga kepada saudara betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Op dit moment wil ik u uitleggen hoe goed is, hoe lief God is. Amin. Saya harap saudara juga mendapat lawatan yang luar biasa di mana saudara akan mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Mag ervaren. Ya,
Saya tidak akan lanjut dengan keadaan saya, tapi saya mau lanjut dengan kebenaran firman Tuhan. Ik ga niet verder over mijzelf, maar ik ga gewoon over de waarheid van God. Mari, beginnen. tema hari ini adalah grace orientasi. Het thema van vandaag is Anugerah. grace van Grace orientation. Orang orientasi itu membantu saudara dan saya sebenarnya. Oriëntatie is help u en ik ook Untuk mengambil satu keputusan dalam kehidupan om saudara. een beslissing te nemen in ons leven. Sebenarnya kalau saudara liburan ke Indonesia atau ke Amerika kemana saja, Als jullie gaan op vakantie gaan naar Indonesië of naar Amerika of waar naartoe ook. saudara nginap di satu hotel atau di perumahan, We gaan logeren in een hotel of een B&B. begitu saudara masuk di dalam kamar saudara, Als wij gaan in onze kamer binnenkomen, dan ada satu papan tertulis di situ juga bagaimana petunjuk-petunjuk kamar mandi, jendela untuk melihat ke balkon, dan juga untuk pintu keluar kalau ada kebakaran atau sesuatu yang terjadi di kamar is saudara. aangegeven waar je de balkon en waar je naartoe moet gaan en ook de uitgang, de noodgang als het de brand geblazen is. Itu adalah orientasi. Dat is de oriëntatie. Jelas saudara? Dat is duidelijk toch? Saya harap saudara juga jelas tentang ini semua. Ik Saya hoop dat u ook sedikit duidelijk spading juga tapi zeggen. tema malam hari ini adalah orientasi. Het thema van vandaag is over oriënteren. Oke, kita start dulu di dalam Yohanes 2. Kita buka dalam kitab Yohanes 2 We gaan openen Johannes 2, vers 13 en 17. ayat 13 sampai dengan 17. Judul perikopnya. Halo. Tunggu sebentar saudara. Belandanya bisa ditampilkan? Bisa. Kan even wachten. Nggak ada Belandanya. Indonesia, ja, biar. Ik zal proberen ook in Nederlands. Ja. Johannes 2 vers 13 tot 17. En de perikop is saya percaya. Coba baca itu dulu. Kita baca dulu ya. Kalau tidak baca firman tidak enak ya rasanya. We gaan eerst een Bijbelvers lezen. Siapa yang sudah ketemu firmannya? Boleh kita baca bersama-sama. Wie heeft al Halleluja. gevonden? We gaan samen lezen. Johannes 2 Johannes 2 vers 13 tot 17. 17. Oke. Sudah dapat semuanya? Coba kita baca bersama-sama. We gaan 1, samen lezen. 2, 3. Haleluya. Baca dengan keras ya, saudara. Ketika hari raya Paskah, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Semangat sedikit bacanya. Dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cangkir dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait dengan seperti domba dan lembu mereka. kambing, domba, dan Uang penukar-penukar yang bertanya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. dan meja-meja mereka dibalikannya. 11. Kepada Pedagang-pedagang Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan Cinta aku. untuk rumahmu menghanguskan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, kalau kita baca dari nanti kalau saudara pulang ke rumah, als jullie naar huis gaat en dan jullie gaat het woord lezen, dan jullie moet gewoon de perikop ook lezen. Jezus menyucikan bait Allah. Bahasa Belanda. De perikop, de bovenste is Jezus verschoont het huis van God. Amin. Nah, di dalam ayat ini In dit vers, Tuhan benar-benar marah, saudara. Jezus is echt boos. Tidak main-main itu, tidak bermain-main Tuhan marah. Luar biasa banget. Hij was kwaad. Di dalam ayat ini pun kita bisa lihat
bahwa dia sangat marah hari itu. Deze versen lezen wij ook dat Jezus echt kwaad en boos. Dia marah tidak saja dengan fisik di ayat 15. Hij is niet alleen fysiek te zien dat hij boos is, Tapi Tuhan membuat cambuk juga untuk mereka. maar hij gaat ook hun ook slaan. Dan Tuhan tidak meminta tolong pada murid-muridnya juga untuk membuatkan satu cambukan gitu. En hij vraagt ook niet aan de discipelen om de stok te maken of te geven. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar marah pada pedagang-pedagang itu. Dit weten wij ook dat Jezus echt boos. Sangat aneh sekali bagi saya waktu saya baca ini firman, karena kalau kita lihat sebelumnya juga di mana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, saudara. Als ik zo deze lees, dan ben ik ook met een vraagteken. We weten ook dat Petrus heeft Jezus 3 keer veroorloofd. Verlogen. Ya, dan Petrus tidak dapat cambukan itu dari Tuhan. En Petrus krijgt wel geen slaan van Jezus. Dan contoh yang lain juga, En een ander voorbeeld, dat is Judas. dat is Judas. Dia berkhianat kepada Tuhan. Judas heeft Jezus verraden. Dan dia pun tidak dicambuk oleh Tuhan. En Judas krijgt ook geen slaan van Jezus. Tapi kalau kita baca dengan jelas, dengan minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca firman ini, pengertian ini sangat luar biasa yang Tuhan tanam di dalam hati saya juga. Yang memperhatikan ini, menjebelinnya bagi Tuhan ini sebenarnya adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Tuhan sangat marah karena ini ayat ini menyatakan bahwa orang-orang ahli Taurat yang Tuhan tidak sukai dan orang-orang Farisi. Dus Jezus vindt het niet goed van de Farisiër en ook de mensen met theologische schriftgeleerden. Karena cara mereka selalu bertanya, sifatnya itu mereka bertanya, motivasi mereka pun bertanya, selalu ingin menjatuhkan Tuhan. Alle motivatie van die schriftgeleerden en ook Farisiër is altijd om andere mensen neer te dalen. Nah, kalau kita baca ayat ini, Yesus sampai begitu besar marahnya pada penjual-penjual ini, pedagang-pedagang ini. Als wij deze versen lezen, dan Jezus echt kwaad tegen de mensen die daar gaan verkopen. Nah, kalau saudara dan saya tahu bagaimana motivasi atau mentalitas orang-orang pedagang, Als wij weten de motivatie en de mentaliteit van de mensen die spullen verkopen, itu ada 2 mentalitas. daar zijn er 2 mentaliteiten. Pertama, De eerste, untung buat saya. dat is Mana? als ik maar voordeel voor mij. Karena tidak ada pedagang yang mau rugi, saudara. Maar niemand verkoper die wil verlies. Pada saudara ada barang sesuatu yang saudara mau menjual, saudara tidak mau merugikan harga dari barang itu. Benar atau tidak? Als wij gaan iets verkopen, we willen ook de prijs van dit spul ook niet verlagen. Buat saya, karena tidak ada pedagang yang mau rugi, tidak ada pedagang yang mau ikut proyek yang merugikan keadaan mereka. De verkopers willen niet in de min en willen ze ook niet in een project als ze nadelig zijn. Karena semua penjual mau selalu mencari untung. Amin, Alle saudara. verkopers willen winst maken. Dan ini adalah cara berjualan sistemnya. Dat is het systeem van de verkopen. Itu tidak apa-apa. En dat is het niet. Kalau hanya dalam sistem penjualan saja, saudara. Dat is alleen het systeem in iets te verkopen. Tapi kalau sistem ini dibawa di dalam tubuh Kristus, Als we deze systeem nemen wij in het lichaam van Christus. akhirnya hubungan kita sama Tuhan itu bukan hubungan kasih atau cinta kasih lagi, En saudara. dan is onze band met God is niet meer alleen maar over liefde. Hubungan kita adalah perdagangan antara untung dan rugi, saudara. En Amin. onze band dan is het winst of verlies. Dan saya harap di gereja ini tidak ada seperti itu. En ik hoop dat niemand van hier zo gaan gedragen. Amin. Nah, ini yang saya lihat di dalam ayat ini. En Tanpa kita sadari, dit wat ik zie, zonder dat wij beseffen,
Jadi kita membuat satu komitmen We hebben een commitment gemaakt. dengan motivasi untung dan rugi, Met de saudara. motivatie, verlies of winst. Kalau menguntungkan saya akan datang. Saya akan bilang sama Papa bilang, Jeffrey kamu mau bawa firman minggu depan, bla bla bla. Ya kalau menguntungkan untuk saya akan bilang sama Papa, oke, saya siap. Als het een voordeel voor mij is, als Paul zegt, volgende week ga je het woord doen. Kalau dengan cara untung dan rugi ya, sistem dunia ini ya. Als alleen maar verlies en winst. Kalau tidak menguntungkan bagi saya, Als er geen voordeel voor mij is, saya tidak akan datang ke tempat dan kom ini. ik er niet, dan wil ik niet. Amin. Amin. Nah, begitu juga sama dengan cerita sebelumnya juga di dalam firman Tuhan. En dat is hetzelfde het verhaal van de Teman-teman dari Daniel, de vrienden van Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Sadrak, Meshach en Abednego. Amin. Kalau saudara mengenal cerita ini sangat luar biasa juga. Als jullie het verhaal dit kennen, is het echt buitengewoon. Mereka nggak kasih kondisi sama Tuhan. Mereka Tidak mengasih kondisi sama Tuhan. Kondisi mereka sama Tuhan. Iya. oké. Ze houden van Jezus zonder iets, zonder voorwaarden. Ya, tapi mereka bilang, Maar ze zeggen, kami percaya Tuhan yang kami sembah we geloven Jezus die ons sanggup melepaskan kami kunnen ons dari perapian yang menyala-nyala itu. Amin. vuur. Halleluja. Tapi jika tidak, Maar als het niet zo is, kami tidak bersujud kepada patung we yang gaan dikatakan dus Israel. niet de beeld aanbieden. Dan ini adalah orang yang sayang akan Tuhan. En dit is een mensen die God met alle liefde, Tanpa kondisi, saudara. zonder wat dan ook. Begitu juga kalau kita baca lagi di dalam firman Tuhan Nabi Habakuk. En als weer een andere verhaal in de Bijbel leest over Habakuk, Hal yang sama. en het is hetzelfde verhaal. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, saudara bisa baca nanti di rumah. Habakuk 3, 17, 18, jullie kunnen straks thuis lezen. Kalau istilah zaman sekarang, Als het over nu dan zeggen wij, walaupun nggak ada panen, als het nog Sama niet sekali. oogsten, walaupun kebun anggur nggak ada panennya pun, en ook als de drijven oosten. niet gaan, wordt niet geoogst. Begitu pula tidak ada anggur merah. En Dan sebagainya. we hebben ook geen rode wijn. Habakuk bilang saya akan tetap bersorak-sorai dalam Allah saya. Habakuk zegt, Amin. ik ben altijd juichen voor de Makanya seperti tadi Ratu tadi, En dat is hetzelfde als het lied wat wij saudara berdansa untuk Tuhan yang saudara sembah. we gaan dansen voor God. Tapi kalau saudara diam saja, Als pasif, jullie allemaal stil en passief zijn, dan begitulah pribadi saudara en dat sebenarnya. is jullie karakter. Tapi kalau saudara menikmati hadirat Tuhan, Als jullie voelt de aanwezig van God, itu adalah satu perjumpaan yang merubah pribadi saudara en dan dat is saya. de ontmoeting met God die ons leven verandert. Karena segala kekuatan yang Tuhan beri di dalam pujian dan penyembahan, God geeft wat kracht in alle liederen. itu akan merubah keadaan saudara saat ini En juga. onze conditie gaat ook veranderen. Kalau saya dari minggu lalu bilang sama Pak Pol, saya nggak datang ke tempat ini, Als ik van de vorige week zei tegen Paul, nou ik kom niet vandaag. saya akan melepaskan berkat itu yang Tuhan berikan pada saya. En ik heb die zegen van God losgelaten. Tapi karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Maar omdat ik geloof, God die ik aanbid, bukan karena skill yang saudara nggak bisa. en dat is niet wat Saudara de bisa main drums, talent wat jullie saudara bisa main hebben. bass, saudara bisa menyanyi bagi Tuhan. Ook als jullie kunnen zingen voor Tapi God. Tuhan melihat Maar God kijkt iman saudara yang sebenarnya di dalam itu. hoe je iman is dat. Iman yang Hoe je gelooft in God. Ya, itu yang Tuhan lihat dalam keadaan Dat saudara. kijkt God in ons hart. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini sebelumnya, En als we die versen lezen wat ik gezegd heb, dan saya kira altijd, wees transparan met de Heer. Ya. Amin. 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 Kalau saudara tidak ada hubungan intim sama Tuhan, als jullie geen intimiteit met God hebben, ngapain saudara di sini? waarvoor is jullie hier zitten?
Saudara bisa nonton YouTube di rumah. Jullie kunnen thuis YouTube kijken. Saudara tidak perlu saya untuk menyampaikan isi firman Tuhan. Ik hoef niet over Gods woord te zeggen, te Tapi kalau vertellen. saudara bilang, saudara mempunyai satu motivasi dari rumah, saya datang untuk bertemu Tuhan yang saya sembah. Maar als jullie vanaf thuis heeft motivatie om hier te komen om Gods woord te horen, te leren. Tuhan akan berbicara melalui En saudara. God kan ook zeggen. Amin. tegen jullie. Amin. Nah inilah, saya akan tetap bersorak-sorai kata Habakuk. En Habakuk zegt, ik ben altijd juichen. Nah ini orang yang sama juga seperti teman-teman Daniel. En dat is hetzelfde als de vrienden van Daniel. Tidak mengasihi kondisinya. Buat Allah. Ze houden zonder voorwaarden. Dan juga tidak di dalam pemikiran perdagangan. En ook Untung niet dan rugi, saudara. denken over winst en verlies. Nah itu yang Tuhan mau. En dat wil God. Jangan bawa itu sampah-sampah yang dulu ke rumah Tuhan. Neem niet al die veiligheid in Gods huis. Tapi bawa satu kerinduan untuk bertemu dengan Maar Dia. dan is Amin. dan een verlangen om Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya banyak belajar saudara Ik leer heel veel dari orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan saya. van de buitengewone mensen in mijn omgeving. Dulu kalau saya dengar ibu saya bicara, Jeff, sudah layani Tuhan saja. Tapi masuk di kanan, keluar di kiri, saudara. Mijn moeder zegt tegen mij, gewoon God dienen. Want je hoort dit zo van links en draait naar rechts. Tapi waktu saya diubah oleh Kristus dalam kehidupan saya, Maar toen Jezus veranderde mijn leven, di mana Tuhan mau ngomong-ambing keadaan rumah tangga saya pun, toen mijn gezin wordt ook in een storm beland. saya tidak pernah lupa Ik vergeet nooit. kalau Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dat God is er in mijn leven. Walaupun dengan setengah-setengah susah payah saya untuk melangkah ke depan, saudara. Ook ongeacht hoe moeilijk dat ik mijn stap moet nemen. Dan saya tidak pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Maar ik Amin. Saudara bisa bertanya pada teman-teman saya di tempat ini, jullie mogen vragen aan mijn di vrienden mana saya melayani bersama dengan mereka. waar ik God dienen samen met hun. Saya tidak pernah begini sama orang yang saya layani. Ik vraag nooit iets. Saudara tahu, saya jemput mereka dari contoh ini ya, Dit is dari voorbeeld. Maastricht. Soms haal ik mensen vanuit Maastricht, Saya bawa ke rumah saya. neem ik hen maar naar mijn huis. Kita mengadakan fellowship bersama. We hebben een voorlichting samen. Selesai fellowship, En daarna saya bawa mereka kembali ke Maastricht. breng ik hun weer terug naar Dan Maastricht. tidak ada tangan seperti ini di En saya. ik vraag nooit iets. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah. Want ik weet God die Tuhan ik yang luar biasa. Ya, haleluya. Beliau menghormati Pak Paul sama saya. Ik heb respect voor Paul. Dan saya juga satu nasihat yang saya terima dari mentor saya, yaitu saya sebut saja namanya Daniel Alexander juga. De enige advies van mijn mentor, dat is van Daniel Alexander. Jangan mengharapkan sesuatu di mana orang itu kamu layani. Nooit verwacht iets van de mensen die jou gaan dienen. Karena itu adalah tugas Tuhan dalam kehidupan kamu. En dat is onze taak. Nah inilah makanya saya bilang juga, sekarang adalah antara saudara bicara masalah gedung maupun apapun yang ada di lingkungan ini. We praten misschien over het gebouw of iets andere dingen bij ons in de buurt. Saudara harus punya satu motivasi. We moeten één motivatie hebben. Singkirkan itu semuanya. Ya. Allerlei dingen even weggaan. Itu yang Pak Paul bilang Mas ya, fokus saja sama Tuhan ya. Dus onze focus is naar God toe. Dan saya banyak lihat dia punya khotbah juga. En ik heb ook heel veel de preek van Makanya saya bilang juga sama Ciana juga, saya banyak belajar dari ayat-ayat itu En ik juga. zeg ook tegen Diana dat ik heb heel veel geleerd. Jadi nogmaals, En nog een keer, kalau saudara datang di dalam rumah Tuhan, als jullie komen in een Godshuis, jadikan hati saudara dan pikiran saudara satu di dalam firman Tuhan. vorm de hart en het denken naar Gods woord. Jangan saudara dipengaruhi oleh individu-individu apapun. Je moet er niet kijk niet naar links of rechts of wat dan ook. Tapi lihat
kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kijk naar de goedheid van God in ons leven. Amin. Amin. Nah, seharusnya kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Eigenlijk, als wij lezen naar de vorige versen, kita punya motivasi sebenarnya harus seperti teman-teman Daniel tadi. we moeten een motivatie hebben zoals die vrienden van Daniel. Tidak melihat kebesaran Nebukadnezar sebenarnya. Dus ze gaan niet kijken naar de grote dingen van de wereld. Dan tidak ada rasa cemburu terhadap Daniel pun. En ook geen jaloezie tegenover Daniel. Yang sekarang kita lihat keadaan di dalam gereja-gereja, Als wij gaan zien nu in niet tegenwoordig. tidak ada satu gereja yang senang kalau gereja yang satu maju, saudara. En als een kerk groter is en de andere is jaloers. Di mana nanti gereja, saya sebut saja Papa punya gereja maju, nanti ada gereja yang satu lagi lihat itu gereja begini. Nah, itu banyak yang saya lihat dalam Als pelayanan saya. bijvoorbeeld de kerk van Paul dan groot wordt en dan gaan de anderen, oh kijk maar dat, oh, dus het wordt echt gewoon een Kita adu-adukan siapa yang benar, saudara. we gaan gewoon kijken wie heeft gelijk. Siapa yang lebih tinggi tangannya diangkat untuk Wie heeft memuliakan de nama Tuhan. handen langer uitsteken. Tapi seharusnya kita mempunyai mental Kristus di dalam kehidupan Maar dan saudara. moeten wij eigenlijk de mentaliteit van Seperti Christus. Raja Daud katakan di ayat yang 17 tadi. En dat is zoals de koning David zei. Justru cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. En dat is, Amin. Amin. Mijn liefde voor uw huis, dat mijn Yang membakar. branden. Itu namanya bahasa Indonesia geluncuti, saudara. Dat is eigenlijk, we gaan gewoon een beetje gekleed. Tuhan tidak memberi satu cobaan kepada saudara. God geeft ons beproevingen in ons leven. Niet ya, niet geven. Yang Tuhan kasih adalah proses di dalam saudara. God Amen. geeft niet beproevingen in ons leven, maar God wil dat wij gaan groeien. Tuhan mau Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita untuk merubah segala bopeng-bopeng yang ada di dalam hati saudara dan pikiran saudara. God wil dat de Heilige Geest in ons leven, in ons hart, gaan dingen veranderen naar een betere kant. Amin. Amin. Kalau saudara bilang sama Tuhan, hier ben ik hou van u. Itu saudara harus tanam itu motivasi saudara yang sebenarnya kepada Tuhan. Karena itu satu komitmen yang saudara berikan kepada Tuhan. Als wij zeggen, nou God, ik hou van u, dan moet er ook de commitment ook na. Tidak percuma Yosua dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8, renungkan firman-Mu siang dan malam. Staat in Yosua 1 vers 8. Joshua 1 vers 8. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Mijn woorden wordt dan in dag en nacht blijft in ons gedachten. Karena di situ Tuhan bekerja, saudara. Vandaar werkt God. Karena Tuhan tidak bekerja dengan pribadi saudara. God Dengan werkt kemauan niet pribadi saudara sendiri. met ons. Ya, Met onze ego. Nah, itulah seharusnya mental kita seperti Raja Daud. En dat is de mentaliteit net als de koning David. Saudara jatuh, Als wij gaan datang kepada Tuhan. kom naar God. Amin. Saudara disakiti oleh teman saudara, Als we door iemand gekwetst, datang kepada Tuhan. kom naar God. Jangan cari yang aneh-aneh, saudara. Jangan. Zoek niet Hah? rare dingen. Bikin komitmen sama teman-teman, kita pergi makan-makan dulu, baru kita hancurkan sesuatu yang kita tidak boleh lakukan sebenarnya. We gaan er gewoon eerst samen eten met veel mensen en daarna iets doen wat er niet mag doen. Nah, kalau kita cinta Tuhan Yesus, Als wij van Jezus houdt, datang ke rumah Tuhan, kom naar Gods huis. kita harus bersedia dihanguskan oleh Tuhan. We zijn bereid om afgebrand door God. Kalau saudara tidak tanggalkan kedagingan saudara, Als wij ons vlees, ego niet loslaat, itu semua sia-sia, saudara. dat is allemaal te vergeven. Saudara boleh hafal firman Tuhan, Jullie mogen wel alle versen uit het hoofd tapi leren. kalau saudara tidak melangkah di dalam kebenarannya, Maar als wij niet in de waarheid stappen, itu sia-sia semua. dat is te vergeefs. Saya bawa kiri kanan, sia-sia lu En kalau dat nggak ada aan de firman zijkant Tuhan. links en rechts, dat is te vergeefs. Amin. Amin. Nah coba, kalau saya tanya sama saudara, Tesla
proberen te testen. Tesla namanya. Satu kata Tesla. Oh, Tesla. Apa yang ada di benak saudara? Wat gaan jullie denken over Tesla? Mobil listrik, amin. Mobil yang jalan setiap hari. Tesla, merek Tesla, amin. Tapi kalau saudara tanya sama saya, Tesla itu satu rock band dulu di Amerika. Saya umur 9 tahun saya dengar itu pemusik itu. Als u mij vraagt wat is Tesla, dat is de rockband van vroeger. Dia punya satu hits love, namanya lagunya Love Song. Di tahun 90-an saudara. Itu mereka yang band pertama di seluruh dunia secara unplugged, akustik. Jadi tidak studio rekaman tapi akustik seperti begini saudara. Rekaman mereka bikin. Dat is live. Ya, nah gitu saudara tahu dengan mereka memperlihatkan akustik itu. Waktu itu ada saudara kenal MTV kan, MTV musik live gitu di televisi. Toen wel bewijzen over hun muziek. Nah televisi itu membuat satu program di mana unplugged seperti Eric Clapton, itu yang mencuri semuanya dari Tesla Group itu melalui MTV program. Nah itu adalah satu konsep saudara. Itu Amerika, orang Inggris bilang straight down. Itu orang Yunani bilang katestio, dilucuti saudara. En dat betekent dat wij worden uitgekleed. Nah kalau kita bilang kita cinta Tuhan Yesus, Wij zeggen dat wij houden van de Jezus. Kita harus terima kalau dilucuti sama Tuhan. We moeten Amin. ook aannemen als de Jezus ons uitkleden. Saudara, tidak ada kuasa di dalam kehidupan saudara. Er is geen kracht in ons leven. Dia yang tebus saudara. Jezus heeft onze zonde betaald. Orang Belanda bilang, je hebt geen autoriteiten in je eigen zelf. Hij is de master. Amen. Kalau Tuhan bilang stop, itu stop saudara. Ja, als Tidak ada satu dokter yang bisa bantu Als saudara. God zegt stop, dan is stop. Er is geen dokter in de wereld kunnen jullie helpen. Kalau mencintai rumah Tuhan seperti di tempat ini, Als wij houden van een godshuis zoals deze, saudara juga bersedia untuk dilucuti oleh firman Tuhan. Amin. ook jullie moeten ook willen, bereid om uit te kleden. Semua karakter saudara Al die karakter. itu mesti dibereskan dulu We saudara. moeten ook in orde maken. Semua sifat-sifat buruk saudara. Van die, de karakter of de gewoonte, die rare gewoonte. Hoogmoedig saudara, merasa diri lebih besar daripada yang lain. Itu saudara harus lucuti itu semua satu persatu dulu. Al die negatieve dingen moeten allemaal loslaten. Kalau tidak percuma proses Tuhan tidak akan bekerja dalam tubuh. Karena Tuhan tidak hidup di dalam kedagingan saudara. Want God leeft niet in onze vlees, in Dia onze adalah roh saudara. maar dat is de geest. Nah, di kitab Yohanes juga dibilang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gods aanbieden, Amin. God aanbieden in ons geest. Percuma kan kalau saudara nggak ada relasi sama Tuhan, saudara duduk di sini. Dan is dat toch Zogenaamd gaan doen. hier zitten, zogenaamd hier zitten. Pulang di rumah baku hantam lagi, ya percuma dong. Weer naar huis en dan weer ruzie maken. Wat voor nut? En, Orang Belanda bilang. Jadi kalau datang di rumah Tuhan, als er die bikin Gods, itu huis statement komt, dari rumah. we gaan gewoon van huis Saya mau bertemu voorbereiden. Bapak yang Ik saya wil kasih itu. God Amin. ontmoeten. Nah itulah yang saya sebut orientasi. En dat is wat Di ik dalam bedoel. Tuhan, di dalam firman-Nya, In Gods, in zijn woord. ada semua jawaban petunjuk-petunjuk bagi saudara. Allerlei aanwoorden staat erin. Jangan meremehkan sebagai gembala di tempat ini. Dia pun mempunyai satu tanggung jawab yang besar pada Tuhan. We moeten Saudara tidak perlu menunjuk pada dia. Itu tugas Tuhan. We moeten niet als we voorgaan kleineren. Saya tidak bisa tunjuk kepada teman saya. Je kan ook niemand Karena aanwijzen. dia harus tahu tanggung jawab dia pada Tuhan. Ze moeten zelf weten wat de verantwoordelijkheid Kalau tegenover saudara tidak ada komitmen sama Tuhan, Als er geen commitment tegenover God. lebih baik saya kirim saudara lebih baik pulang ke tempat saudara sendiri. Beter dat jullie gaan nu naar Panasin bangku saudara sendiri.
thuis gaan zitten Nikmati kepanasan yang saudara ada dalam tubuh saudara. en voel de niet fijne warm in jullie lichaam. Sekali lagi saya katakan, En één keer zei ik, datang ke rumah Tuhan kom naar Gods huis untuk dibentuk oleh Tuhan. om naar Amin. Gods Itu kerinduan itu Gods saudara te harus ada. worden. Amin. Mari kita lanjut. Orientasi dulu. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Judul berikutnya, Yesus menyembuhkan seorang buta. Lucas 18, vers 35-38. Het thema is, de perikop is, Jezus heeft de blinde man genezen. Ini cerita yang sangat terkenal. Saudara akan, kalau saudara nanti baca di rumah, saudara akan mengenal cerita ini. En dit Luar verhaal biasa. kennen iedereen. Dan saya suruh saudara nanti baca ini Lukas ini. Thuis gaan jullie lezen. Tapi saya mau di dalam Markus 10 ayat 46. Ik wil over Markus 10, vers 46. Dan saudara kita akan bahas malam hari ini. Daar ga ik daarover praten. Membaca dan pengemis buta itu baca. Ya, Dat is kita akan over bahas de itu. blinde bedelaar. Amin. Nah, nama pengemis itu yang buta De naam van de blinde bedelaar is, namanya Bartimius, saudara. heet hij Bartemius. Papanya bernama Timeus. Vader heette Timotheus. Apa yang tidak tertulis dalam kedua kitab Injil ini, Wat er niet, Markus 10 ayat 46 itu. wat er staat er niet geschreven is. Bahwa orang buta ini, Bartimius ini, mempunyai penyakit kusta, saudara. Bartemius heeft een hoe staat het? Lepra. Lepra ya. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, orang yang mempunyai penyakit kusta, Als jullie in de Bijbel leest, die mensen die onder de lepra zitten, mereka akan dibuang, saudara. dan wordt er gewoon een beetje aan de kant gezet. Mereka harus pakai baju yang spesial untuk menutup muka mereka, tangan mereka sampai jari kaki Ze juga. worden harus tertutup. allemaal bedekt, van gezicht en handen. Dan mereka akan dibuang ke satu tempat pinggiran kota itu, saudara. Kalau saudara membaca firman ini ya, di rumah nanti juga saudara boleh baca nanti. Kalau kena penyakit kusta, dia tidak boleh tinggal di dalam rumahnya, saudara. Die zieke mensen met de lepra, die mag niet in een huis wonen. Seperti saya tadi katakan, mereka harus memakai baju yang spesial juga. Ze moeten, wat ik net zei, dat ze een speciale kleding aan. Karena mereka tidak boleh ada kontak sama En mogen orang-orang er geen contact di lingkungan hebben. mereka. Amin. Even sama istri dan En anak-anaknya. ook kan het niet met hun gezin. Nah, orang buta ini terkena kusta dan ia bentuk pakaian bagi orang-orang yang terkena kusta, dia mesti pakai semuanya jubah itu supaya tidak menular penyakitnya juga. Amin. Dus Bartemius heeft alles kleding ook aan om niet aan de andere mensen aan te steken. Waktu dia dengar Toen hij hoorde bahwa Tuhan akan lewat van di Yeriko itu, Jezus zou langskomen, dia sudah menyimpan di dalam pikirannya. hij heeft al in zijn gedachten al iets Aku akan berteriak bedacht. sekeras-kerasnya, dia bilang. Ik moet schreeuwen, hard schreeuwen. Sampai orang-orang yang di lingkungan dia tuh jadi gila, rasa marah sama dia. Totdat die mensen om hen heen is boos. Tapi karena imannya begitu kuat, Maar zijn geloof is zo sterk, dia berteriak, saudara. hij schreeuwt. Yesus anak Daud, dia bilang. Jezus de zoon van David. Yesus anak Daud, dia De bilang. zoon van David. Jezus de zoon van David. Dan banyak orang-orang menyuruh murid-muridnya untuk membungkam mulutnya, En saudara. de discipelen van Jezus zeggen dat we moeten proberen hem gewoon dat zijn mond te... Hoe noem je dat? Om niet te kunnen schreeuwen. Tapi justru sebaliknya, Yesus memanggil murid-muridnya untuk membawa dia pada Maar Yesus. juist, Jezus zei tegen die discipelen dat neem maar die Bartimius naar mij toe. Dan di situ Tuhan memberikan satu pertanyaan yang sangat-sangat mahal. En op dat moment geeft Jezus een belangrijke vraag. Yesus bertanya pada dia, Jezus vraagt aan hem, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu Wat- sangat mahal, saudara. wat wil je dat ik doe voor jou?
Dat is belangrijk. Coba kalau Tuhan tanya sama saudara begitu, apa yang saudara bisa katakan Wat pada zal Tuhan? je dan antwoorden als Jezus, als God vraagt aan jou, wat kan ik voor jou doen? Saudara mau 10 Tesla, saudara mau 10 rumah. Jullie willen 10 Tesla of 10 huizen? Saya rasa saudara tidak akan bertanya seperti itu kalau saudara tidak dapat melihat, ya. Tidak ada punya mata untuk melihat. Ik denk als je blind bent, dan ga je niet zulke dingen meer denken. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus. En dit wat hij doet. Dia mendapatkan satu pertanyaan yang mahal sekali. Hij heeft die vraag gekregen. Dia jawab juga dengan jawaban yang mahal juga pada Tuhan Hij Yesus. antwoordt ook met een hele dure antwoord. Dia cuma memberikan 2 kata itu, saya mau melihat. Hij geeft alleen antwoord, ik wil zien. Ik wil kunnen zien. Apa yang terjadi kalau kita baca lanjutnya? Wat lezen wij daarna? Dia berjingkrak-jingkrak karena dia bisa melihat. Hij is helemaal blij omdat hij kan zien. Dan dia disembuhkan oleh kustanya juga. En hij is ook genezen van zijn lepra. Dan semua orang melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja En dalam de kehidupan. mensen zien ook hoe de almachtige God is. Tuhan sembuhkan dia. God heeft hem genezen. Itu pun bagi saudara dan saya. En dat geldt ook voor ons. Kalau saudara mempunyai sesuatu yang tidak enak di dalam hati saudara, Als wij hebben iets die kepahitan saudara, knaagt in ons, ons bitterheid, yang susah untuk dilepasin, die het moeilijk om kwijt te raken. jawabannya cuma satu. Dus de antwoord is alleen maar één. Yesus. Jezus. Tidak ada obat lain saudara. Dat is geen andere. Dan saya mau di tempat ini juga membawa saudara untuk melihat dari sudut yang berbeda antara ini semua yang kita bahas. En nu wil ik jullie ook meenemen van een heel andere hoek. Nanti kalau saudara baca di ayat 36, Straks als jullie lezen de vers van 36. karena saya bahas ini adalah orientasi. Het thema van vandaag is over oriëntatie. Sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama, Als wij als christenen zijn, pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan yang namanya apa itu. de intimiteit, Kalau onze kita baca intimiteit di met sini. Jezus is, wat is dat? Ya, saudara mau tahu dulu, baru saudara mau melangkah. Willen jullie eerst weten en dan pas stap op Eerst nemen? kijken, dan pas geloven. Het is zo tegenwoordig aan woorden of niet? Hah? Tanpa kita sadari, Zonder dat wij beseffen, kita mempunyai pemikiran sebagai pedagang itu. wij Sistem hebben kita. de gedachten of zoals die verkopers. Untung dan rugi. Wat is de winst en wat is de verlies? Sekali lagi saya katakan pada saudara, En nogmaals zeg ik, kalau saudara datang untuk melayani Tuhan dengan tangan seperti als begini, jullie God gaan dienen met de hand zo, Tuhan jauh dari saudara. Sorry itu en dan saya. gaat God ook niet dichtbij komen. Tapi kalau saudara dengan hati yang remuk, yang hancur datang pada Tuhan, Maar als wij komen met een gebroken hart, Dia akan menjawab semua keadaan saudara. en God Amen. gaat Amen. onze Amen. nodigheden antwoorden. Jadi tanpa kondisi saudara, Zonder voorwaarden. tapi berikan kehidupan saudara. Maar geef ons leven. Karena kalau kita punya sistem sebagai pedagang, Als wij gaan het systeem van zo'n soort verkoper, pemikiran kita pun akan seperti pedagang itu saudara. en ons gedachten ook zeker ook zoals die verkoper. Dan mentalitas kita pun seperti pengemis. En de mentaliteit is er net als een bedelaar. Minta Alleen maar terus sama Tuhan. vragen en vragen. Tapi tidak mengerti apa kebaikan Tuhan dalam Maar kehidupan wil saudara. niet begrijpen en wil niet weten wat de goedheid van God is in ons leven. Makanya tanpa kita sadari mentalitas kita adalah mentalitas pengemis saudara. Dat is onze beseffen dat het de mentaliteit van de bedelaar gaan worden. Ikut Tuhan kerjanya minta-minta En semua. dan God dienen ze alleen maar vragen en vragen. Saya harap di Hagios tidak ada seperti Ik itu. hoop dat Amin. hier niemand zo is. Tidak ada mental pedagang untung dan rugi. Amin saudara. Nah coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan mempunyai mental pengemis di dalam Tuhan. Nooit een mentaliteit van een verkoper in Gods huis. Karena Tuhan kita lebih besar dari itu saudara. Want Amen. ons God Amen. is veel groter dan dat. Nah kalau kita
maunya gratis melulu. Als wij willen alleen maar gratis Ini istilah paling senang saya dengar ini. dat is de Banyak saya alami saudara. Maunya gratis melulu, ik heb gratis heel melulu. veel meegemaakt dat de mensen dan willen maar alleen maar gratis Inilah krijgen. tipe mental pengemis ini. En dat is de Mau mentaliteit nikmati apa yang van enaknya saja untuk dia. dat is alleen maar wat voordeel voor hun. Saya banyak bertemu teman-teman saya bisa ketawa kalau saya membicarakan hal-hal seperti Ik heb ini. heel veel zulke mensen Saya harap di Hagios juga tidak ada seorang En hier seperti is er ini. niemand Amin. dat zo is. Dekat sama Tuhan cuma karena apa adanya. Dus ze willen alleen maar dicht bij God omdat ze willen iets van God. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah. En als ze Begitulah istilahnya. oké. Dus we zijn dicht bij God om gewoon, we willen daar zijn. Kalau merugikan, baik di rumah aja. En als het nadelig is, dan gaan we gewoon thuis blijven. Nah itulah tipe mental pengemis saudara. We moeten nog geen mentaliteit van de bedelaar hebben. Nah saya mau tutup sedikit. Satu kita akan lihat nanti di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lucas 19 van Vers 1 1 tot 10. Nah itu Alkitab di sini dia kaya dan kalau kita baca kita baca di sini adalah Evanor Lukas 19 ayat 1. Judul perikopnya Sakius saudara. Het gaat het verhaal over Zacchaeus. Saya akan tutup. Sekarang Yesus masuk ke kota Yeriko. Dus Jezus komt in Jericho aan. Informasi bagi saudara dan penduduk Yeriko punya kebiasaan saudara. En daar, die mensen hebben de gewoonte, Kalau ada orang yang terkenal mau lewat di Yeriko itu, als het bekende mensen wil langs de Jericho gaan, apa yang mereka cari? wat gaan ze zoeken? Pohon-pohon yang tinggi saudara. De hoge bomen. Karena kalau kita lihat pengakuan dari 12 perintah itu kan orang-orang Yeriko semuanya kan tinggi-tinggi tuh semuanya. We weten al dat Jericho's Nah anak-anak ini karena mereka pendek, Zacchaeus juga pendek orangnya saudara. Zacchaeus is een kort mannetje. Dia dengar Tuhan anak Hij lewat heeft di situ. gehoord, Jezus zou komen langskomen. Jadi dia siap-siap mau naik. Dus hij is bereid om de bomen te klimmen. Nah waktu Tuhan lewat di situ, En toen Jezus langs loopt, apa yang terjadi saudara? wat gebeurt er? Ada kepala pemungut cukai dari Alkitab dikatakan dia kaya, yaitu Zacchaeus. De tollenaar, dat is Zacchaeus. Dan dibilang di situ dia keturunan Abraham juga saudara. En dat is eigenlijk de nakomelingen van Abraham. Saudara tahu kalau pemungut cukai itu dibenci sama orang-orang Yahudi En zaman jullie itu. weten, de tollenaar wordt er gewoon gehaat. Karena dia memeras itu. Want die mensen gaan geld Dan hasil keuntungan itu dia berikan kepada bangsa Romawi itu. en de winst gaan ze dan aan die Romeinen geven. Seperti masalahnya dengan Indonesia sama Belanda dulu. En dat is het net als Indonesiërs met Nederland. Nederland waktu itu dia buat satu grup tentara Nederland heeft een hele grote groep, yang dibilang di sini KNIL itu namanya. dat heet KNIL, Di Pulau Jawa, in di Java, Ambon, in Ambon dan di Manado. en ook in Sulawesi. Nah kalau di Jawa itu salah satunya opa saya juga saudara. En dat is in Java is een van de andere, is mijn opa. Banyak orang Ambon yang ikut KNIL dulu saudara. Heel veel Amin. Ambonese KNIL gevolgd. Nah kalau mereka sudah dengar KNIL, orang-orang Indonesia tuh paling kiri semuanya, paling gemes. Iya, pada dengar ya, sama orang-orang seperti itu. Als het over KNIL hoort, dan die Indonesische mensen krijgen al kriebels van. Nah seperti orang Yahudi ini juga, En dat is net als de Joden. dia sangat bukan marah, kesel kalau lihat Tuhan Yesus mau datang di rumahnya Zacchaeus, saudara. Dus eigenlijk ze willen. Kalau kita baca Ze ceritanya vinden nanti, het goed dat de Jezus zal naar de huis van de Zacchaeus zal komen. nah kalau saudara lihat ayat ketiga, kalau kita baca dalam bahasa Inggris siapa itu pengemis namanya itu Zacchaeus kan dibilang di situ. Satu pertanyaan Zacchaeus mau yaitu dekatin Tuhan, dia mau pribadi ini. Dia mau cari tahu siapa ini Yesus ini. Makanya dia naik di atas pohon itu. De Zacchaeus klim op de boom. Die wil gewoon zien wie is de persoon die Jezus heet. Dan saudara harus tahu orang yang berusaha mencari Tuhan. Jullie moeten weten als mens die God wil zoeken. Tuhan itu tahu ya. God weet. Dia maha tahu saudara. God weet het ook. Karena
natuur dari Tuhan dan is de natuur, karakter van God, selalu mencari orang yang nyasar, saudara. is eigenlijk de mensen die verdwaald te zoeken. Seperti Zakheus, saudara, dan saya. Dat is Zacchaeus en dat zijn wij allemaal. Jadi kalau kita cari Yesus, Dus als wij Jezus zoeken, berarti kita ada satu frekuensi sama dia. Nyambung is gitu. het soort dezelfde frequentie met God. Saudara pernah melakukan aktivitas pencarian apa? Pencarian, satu contoh pencarian sepertinya kalau saudara masuk di supermarket, ini saudara mau beli shampoo. Di pikiran saudara mau beli shampoo dari rumah. Oké, voorbeeld, we gaan naar de supermarkt om gewoon shampoo. Saudara masuk supermarket, saudara akan langsung berfokus saudara tuh, wah itu shampoo yang saya harus cari. Wij lopen binnen en wij gaan van oké, ik ga de shampoo pakken. Tapi kalau saudara masuk di situ, saudara lihat antal shampoo. Als we daar zijn en dan zoveel Yang baru masuk maksudnya, yang baru tahu mallnya modelnya gimana, dia bingung saudara. En dat zoveel shampoo, dan gewoon ja, welke moet ik kiezen? Tapi kalau orang yang sudah tahu, Als iemand die weet, dia langsung ke tempat yang dia wil mau, tujuan shampoo, dia. die shampoo kopen, dan gaan ze ook gelijk die richting gaan volgen. Itulah yang kata harus keluar dari pribadi saudara. En dat is eigenlijk wat het woord die ons vanuit ons Saudara harus tahu mengenal eruit. dia. We moeten weten wie God is. Karena dia adalah GPS kita. Want God is onze navigatie. Dia akan membawa saudara ke tempat tujuan yang saudara kehendaki. God brengt ons waar wij naartoe moeten zijn. Amin. Jadi dari pertama saya sudah bilang sama saudara, kalau jatuh, cari dia. Vanaf het begin zei ik ook, als het valt, zoek hem. Saudara kepleset, cari dia. Saudara lagi marah, jangan cari siapa-siapa, nanti saudara bisa berkelahi lagi. Als ze Tapi boos cari Tuhan. zijn, zoek God. Het is niet de anderen zoeken. Dan straks weer Dan roesten. Tuhan berkata, sebelum matahari terbit harus itu Voordat de zon pengampunan hidup saudara seperti naar beneden Amin. komt, de boosheid moet het weg. Itu sebenarnya menu yang harus kita tanam di dalam pribadi kita. Dat moeten wij meenemen in ons leven. Jangan cari sana sini saudara. Ze zoeken niet één of twee of links en rechts. Kalau saudara ke restoran juga saudara akan dapat menu dari restoran itu. En als wij naar een restaurant gaan, dan krijgen wij ook de... Bukan kita datang di sini kita dapat menu dari pakai. Nggak bisa lah Als wij saudara. hier komen dan krijgen we een menu van pakken. Dat kan niet. Kan itu orang bilang. Dan makanan yang kalau kita masuk ke restoran kita akan memilih makanan yang cocok untuk kita En juga. als we Amin. in een restaurant gaan, dan gaan we ook een menu eten, kiezen wat wij willen eten. Sama dengan kalau kita berjalan dengan Kristus. En dat is net als wij bewandelen met Dia Jezus. tahu makanan yang spesial untuk kita juga. Hij weet de specialiteit wat wij nodig hebben. Kontak sama dia saudara. Altijd die intimiteit, contact. Jangan cuma lihat orang kiri kanan begitu saja saudara. En niet alleen maar links en rechts kijken. Tapi nikmati itu bersama dengan Tuhan. Sorry. Nikmati bersama Maar dengan dan Tuhan. genieten, de samen zijn met God. Supaya kita nggak nyasar saudara. Dan gaan we Amin. niet verdwaald. Jangan kita bergantung di dalam keadaan kita. Dus we gaan niet kijken hoe onze situatie is. Tapi saudara harus dilucuti dulu sama Tuhan. We zijn bereid om alle dingen uitgekleed allemaal los te laten. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Want saudara. God weet wat het allerbeste is ervoor. Right? Nah, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amin. Makanya sebelum kita selesai ke berikutnya, saya mau bahas sedikit 3 poin yang saya mau bahas dengan cepat. Voordat ik afsluit, wil ik 3 pointen erbij zeggen. Kalau kita nanti baca di rumah, Als wij straks thuis gaan lezen, saudara akan lihat jullie gaan zien di mana Zakheus dirubah oleh Kristus. hoe Zacchaeus is veranderd is door Jezus. Karena dia merasa, orang Belanda bilang nieuwsgierig ya, dia pengen tahu siapa ya Kristus itu. Tuhan rubah pribadi dia. Door zijn nieuwsgierigheid, Jezus heeft Zacchaeus veranderd. Jadi saudara bisa lihat janji-janjinya dia kepada Tuhan. Dus hij heeft ook iets beloofd naar Bahwa Jezus. dia akan 4 kali lipat membayar apa Hij yang gaat dia dat peras weer dari orang Belanda itu. dubbele terugbetalen naar waar die mensen heeft afgetrokken.
Dan di sini keuntungan rohani, saudara, yang dia dapat dari Tuhan. En dat is de winst van de geestelijke, als wij met God zijn. Bukan keuntungan jasmani yang dia Het terima. is hetgeen winst voor ons lichaam. Amin. Nah, sebenarnya mentalitas Kristen itu mestinya seperti itu. En dat is de christelijke mentaliteit. Kalau Dat kita ada Kristus, wij hebben. itu satu resep yang luar biasa, saudara. Saudara tidak perlu lagi takut untuk melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Als wij met Jezus zijn, we hoeven niet te bang te zijn of we naar links, rechts of naar voren, naar achteren. Tapi ambil waktu bersama Tuhan senantiasa. Neem de tijd om samen de intimiteit met God te hebben. Karena Tuhan bilang kepada kita semua melalui ayat-ayatnya, carilah dulu kerajaan Zoek surga, eerst het koninkrijk van kerajaanku dan kebenarannya, dan ook de waarheid. dan semua akan ditambahkan buat kamu dan saya. Alles Amin. krijgen wij ook, Itu saudara harus tanam itu semuanya, karena itu resep bagi saudara. Kalau saudara membeli mobil, Als jullie een auto gaan kopen, saudara dapat bonusnya payung kan? je krijgt een bonus. Payung saudara dapat. Ya, ini pengertiannya begini. Tapi kalau saudara bawa mobil saudara ke bengkel, Als wij gaan de auto naar de garasi, garage gaan, bukan payungnya yang masuk garasi, misschien die paraplu die naar de tapi garage. mobilnya akan direstaurasi. Amin. Begitu pula juga kalau kita datang pada Tuhan. En zo is als wij naar de God toe komen, Tuhan akan rombak semua yang tidak benar di dalam God gaat hati alle saudara. dingen veranderen die niet goed is in ons. Payungnya kita pakai untuk berjalan di dalam tuntunan Tuhan. En de Amin. gebruiken wij om in de Jadi jangan salahkan mobil kalau rusak. Gods, Ya. rijden. Itulah resep bagi saudara dan saya. Jadi jangan tebak-tebakan sama Tuhan. Dus niet dat iets Jangan pakai cara berpikir saudara. Amin. dus niet alleen met ons te denken als wij God dienen. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. En niet Ja. kijken wat Amen. de voordeel en nadeel is. Jangan takut saudara. En wees niet bang. Sampai saat ini pun saya melayani orang-orang di Vught. Tot Mereka boleh tanya semua. die Sampai mensen jauh-jauh. van Vught, Saya tidak pernah ragu untuk kebaikan Tuhan. ik twijfel niet van Gods liefde. Karena Tuhan yang saya sembah Want God wat lebih ik kaya aan. dari apa yang saya Dat is van Tepuk tangan bagi dia. Jadi kalau saya mau tutup firman ini dengan cepat, saya tidak mau lebih lama-lama lagi, Ik sluit aan. karena saya cuma mau katakan kepada saudara, jangan kasih kesempatan untuk iblis bekerja di dalam saudara. Geef de Satan niet de kans om ons leven te bemoeien. Iblis itu paling luar biasa saudara. Dia ada eksis untuk bertemu dengan Tuhan langsung. Satan heeft ook een ingang om naar God te ontmoeten. Dia tidak takut saudara kenal firman Tuhan. Hij kent al die Gods woord. Dari itu tugas dia siang dan malam En itu dat is een dag in dag uit. mendakwa saudara saja. Itu tugas dia. We moeten ons gewoon Mendakwa itu. Ya, masukin input-input yang aneh-aneh lah begitu lah Dus geven kira-kira. rare dingen in onze gedachten. Itulah tipikal orang yang tertuduh saudara. En dat is de mensen die schuldig is. Jangan begitu saudara. Karena Tuhan yang saudara sembah Tuhan yang luar biasa dalam bagi saudara. Van dan God saya. die ons dienen is alle buitengewoon God. Amin. Nah saya mengucap syukur juga waktu saya dibilang sama Papa, Bu Jes, nanti tanggal 2 ya. Saudara tahu itu kaki saya udah kayak dibakar aja tuh dari 2 minggu yang lalu untuk mempersiapkan ini semua. Bij mij gevraagd van vandaag, want ik voel sinds die dag voel ik een branden bij mijn voeten. Saya tidak tahu apa yang saya harus ungkapkan kepada saudara juga. Ik weet niet wat ik moet het woord vertellen. Jadi satu hal yang saya belajar dari Eén ding leer ik. jangan duakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Niet God. Intrede. Tapi izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan Laat saudara. God werk in ons leven. Biar kita ditipu sama siapapun. Laat maar
mensen ons gewoon Dia mau cemooh saudara apapun. ook over ons gaan praten. Percaya, Maar geloof, ada waktunya juga. er is een tijd. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Je gaat kijken hoe liefde en de goedheid van God is. Dan apa yang saya baca hari ini pun, En wat ik allemaal Hanya lees, satu. alleen één. sayang sama Kristus Houdt van Jezus. dan mengucap syukur kepada En Tuhan van senantiasa. baas. Saya tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Maar ik kan de goedheid van God niet betalen. Saudara tidak bisa bayar dengan suara yang Ik bagus. kan ook niet met Saudara tidak bisa membayar dengan main musik yang luar biasa. ook niet betalen met hoe mooi je kan instrument kan spelen. Yang saudara bisa lakukan Wat jullie kunnen doen, adalah ucapan syukur kepada Tuhan. dankbaarheid zijn. Dan dengan semua yang sudah terjadi, En wat allemaal gebeurd is, Tuhan sudah memberkati saudara God semua. heeft ons al zegenen. Terima kasih sebelumnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God zegenen ons. Amin. Hai, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba boleh menyiapkan pribadi hamba juga dengan kerendahan hati hamba Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau berkati sekali lagi firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana kami merenungkan firman-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami Tuhan, Kau akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Karena di dalam Kau tidak ada sakit penyakit Tuhan. Di dalam Kau tidak ada hal-hal yang buruk Tuhan. Semuanya baik adanya di dalam Kau Tuhan. Kau lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, Pak Paul Tuhan bersama istrinya dan kedua anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Curahkan otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat bagi mereka yang menerima itu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hari ini pun Tuhan, hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar hamba juga untuk lebih dalam lagi mencari kebaikan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Karena Kau sungguh baik dalam kehidupan hamba Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit for this day. Thank you, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, awesome. Unjer. Okay, among us we have a guest, a special guest, Ivan. Come, Ivan. When I met him, when I met him, Nederlands. Netherlands. Toen ik hem ontmoette, I think just Ivan. dacht ik, hij is zomaar. But then he invites me to meetings Maar hij nodigt mij uit naar een samenkomst. with the stranger people. Met allemaal vreemde mensen. But then I just want to come to visit him. En ik kwam daar om hem te bezoeken. Yeah, because I just want to know. Omdat ik gewoon benieuwd ben om I just want hem to te kennen. I just want to observe. Ik wil eerst kijken. In the first 1 hour, In de eerste uur we watched a movie. was er een film I slept. en ik was uitgegleden. But then Ivan come to the DJ apparat. Maar Ivan kwam naar de teaching-apparaat. They start and the people there start to dance. En er waren mensen die begonnen te dansen. Then the anointing blow very strong. Maar de anointing, Roh Kudus. Ya urapannya luar biasa ya. Then
then become stronger and stronger. En ja, wat is de urakan dan weer? Salving. En de salving wordt steeds sterker en sterker. Then I saw him En ik zag hem like a gladiator, lijkt op een gladiator. but with the wings of the angels, En ja, met een vleugel van de engelen. lead all the army of God, En een heleboel soldaten van de Heer. the strangers things. Heel vreemde dingen. From many nations, I think yeah, not all from Netherlands, but that's strange for me. Die ik nooit gezien heb en niet van Nederland kwam. The Holy Spirit taught me very clear. En de Heilige Geest vertelt me heel duidelijk. His community will shake Netherlands. Deze communiteit zal Nederland schudden. And I saw a very big orchestra at that time En ik zag een hele grote orchestra with, dat, with the in die only avond. DJ apparaat. Ja, tijdens teaching. And I saw the orchestra from heaven. En ik zag een orchestra van de hemel. Then suddenly they all bow down and worship in a very, very with the Shekinah glory full that place. En ik zag dat iedereen begon de Heer te aanbidden met de glorie en de Shekinah van de Heer. Then I just become very, very happy because I met this community. En ik was zo blij geworden dat ik deze communiteit kan leren kennen. Next week he will share the anointing to us. Volgende week zal hij voor ons delen So de salving. yeah, so I just introduce you Ivan. So next week he will share something. I don't know what he will share. Ik weet niet wat hij volgende week aan ons zal delen. But he will share the anointing from God. That is what I share. Maar één ding weet ik zeker, dat hij de salving van God ook aan ons wil delen. And of course he will bring the DJ apparaat. En ik weet er zeker van dat hij ook aan ons de teaching apparaat zal leren. DJ apparaat. DJ apparaat. So 1.5 hour we service. We have service for 90 minutes. De service, From 5 until half 7. Yeah. De dienst zal ongeveer 90 minuten duren. Then we got a fast dinner. En we zullen uiteraard een lekkere diner krijgen. Then we do party. Hallelujah. En feesten in de Heer. Halleluja. Amen. Halleluja. We do party for next week. Bring as many as people you can, and we do party. We will dance. Dus neem al je kennissen die je kent en we zullen feesten en dansen. When you dance, Als je danst, your burden will be gone. Will be gone. dan zullen we helemaal in de vervoering zijn. Ivan. The anointing people, the anointed ones. De gezalfde van de Heer. I don't let you to talk this night because next week you will talk a lot. Thank you, Arifan. We have Indonesian dinner. Ya, oke. Tepuk tangan buat Arifan. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik. We will give our best for the ministry, our ministry in this place. So ya, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya
Hallelujah, hallelujah. Everybody stand up. We will get the bless from the Lord. Ya mereka Adonai, wes mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai benar kami unikkan Tuhan Yesus kita nikmat membacanya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Insya Adonai benar kami Yesus mereka shalom Tuhan Yesus mengadakan bacanya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Okay, we go for dinner now. We prepare everything for dinner. Nice to meet you. Nice to meet you. Join us ya. Yuk, Oh, DJ. Oh,
Ethan.